Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Merry Christmas, Natal yang indah. Suasana Natal jangan dirusak dengan cita-cita yang salah, pikiran-pikiran yang kotor, tetapi justru suasana Natal ini kita membangun iman kita, supaya kita mulai mencari, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan petunjuk Tuhan, yaitu visi. Sebagaimana kalau kita melihat orang Majus yang mendapatkan petunjuk, yaitu sebuah bintang yang akhirnya membuat mereka melihat di arah mana, sehingga mereka berjalan ke arah bintang itu. Nah, ternyata bintang itu ada di Bethlehem yang menunjukkan tentang Yesus yang lahir, seorang raja yang besar. Dan orang Majus itu pun berjalan. Suasana Natal yang indah, jangan lagi saudara kita digoda atau kita dikotori oleh teman-teman atau saudara atau juga rekan kerja kita dengan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, sehingga akhirnya kita melakukan perkara yang salah di hadapan Tuhan, supaya pada tahun 2022 atau pada tahun yang akan datang itu kita menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, biar saat ini kami datang kepadamu, yaitu Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihlah kami supaya pada suasana Natal ini, suasana boleh menjadi indah ketika kami mendekatkan diri kepada Engkau dan Engkau memberikan petunjuk kepada kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai petunjuk Tuhan. Sebagaimana orang Majus yang mendapatkan petunjuk dari sebuah bintang yang akhirnya membuat dia berjalan menuju ke Bethlehem. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam masalah persoalan tantangan, mereka yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita akan membahas tentang orang Majus dan bintang. Orang Majus itu orang-orang bijaksana, orang-orang ahli perbintangan. Pada saat itu memang mereka orang bijaksana, bukan saja orang bijaksana, mereka termasuk orang-orang yang suci di zaman atau di daerah, yaitu orang-orang yang di timur yang dipercaya, yaitu kerajaan Persia. Nah, itulah mereka yang sangat dihormati. Kenapa saya katakan demikian? Karena gambarnya 3 orang Majus itu kemudian dipasang di gereja yang ada di Bethlehem yang tentang kelahiran Yesus Kristus. Kemudian suatu saat tentara-tentara Persia ini menyerang, yaitu Israel yang saat itu dikuasai oleh Romawi. Dan saat itu dalam waktu yang singkat Israel dikuasai dan Romawi terdesak, dan kemudian orang-orang Persia ini, kerajaan Persia menghancurkan semua termasuk rumah-rumah Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat 3 gambar orang Majus ini, mereka tidak berani merusak. Mereka menghormat semua. Bahkan mereka mulai menundukkan diri dan tidak satu pun barang yang dirusak. Padahal itu sudah berlalu sekian waktu. Tentunya orang Majus ini bukan seorang raja biasa, namun juga seorang yang rohaninya tinggi di tempat di mana mereka itu berada, yaitu di kerajaan Persia. Kita membaca dulu kisahnya, yaitu di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem. Nah, kita kalau melihat satu peta daripada kerajaan-kerajaan di zaman yang lalu, yaitu satu kerajaan yang besar ada kerajaan Romawi. Di samping Romawi ada satu kerajaan yang menyaingi, yaitu kerajaan Persia. Dan dari Persia inilah orang Majus datang, yaitu dari timur. Dia berjalan menuju ke Bethlehem. Namun ternyata mereka berhenti di Yerusalem. Siapakah orang Majus ini? Saudara-saudara pasti sudah tahu, sebagaimana saya ceritakan. Yaitu orang-orang yang bijaksana, yang mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Walaupun mereka bukan orang Israel, tetapi mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan petunjuk. Sehingga mereka boleh datang menyembah Yesus Kristus.
Saya yakin saudara, nanti suatu hari mungkin kita akan bisa melihat di surga ini orang Majus. Mungkin orang Majus harus berkata, wah, dia bukan orang Israel, dia bukan orang Kristen, tetapi dia menyembah Yesus. Waktu bayi saja dia sudah menyembah. Perjalanannya itu bukan 1 kilo, itu bisa sekitar ratusan kilo. Membuang harta yang begitu banyak, memberikan harta benda, terancam di tengah perjalanan, menunjukkan dia punya iman yang besar bahwa seorang raja besar datang di muka bumi ini. Sehingga dia menghormati Yesus yang masih bayi. Saat itu Yesus bukan baru lahir, tetapi saudara sudah lahir. Karena firman mengatakan sesudah Yesus lahir di Betlehem. Artinya bisa 1 tahun, bisa lebih dikit. Nah, orang Majus itu datang. Kita lihat dulu ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Walaupun seorang raja yang besar yang saudara yang lahir anak raja, belum tentu saudara musuh kerajaan yang sama-sama besar itu orang-orang petingginya, orang-orang yang sangat dihormati. Bahkan mungkin itu seorang bangsawan, seorang yang tinggi derajatnya, rohaninya, yang sangat disegani, dikagumi, bisa datang menyembah anak raja biasa atau raja besar. Gak mungkin. Berarti dia minimal tahu bahwa ini bukan sekedar raja biasa, tetapi dia tahu bahwa ini raja besar. Bukan hanya raja besar di dunia, tetapi dia yakin bahwa ini anggap aja utusan Tuhan, atau sama seperti pandang mereka, yaitu mungkin dewa-dewa yang jadi manusia. Itu pandangan mereka. Tetapi yang jelas saudara bahwa itulah Yesus Sang Firman yang telah jadi manusia. Kita lihat terus ayatnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, orang Majus ini bertanya-tanya di mana? Kenapa dia bertanya? Karena dia melihat bintang yang cemerlang itu dan ada di atas Israel, dan mereka sangka itu yaitu di Yerusalem. Karena kalau menurut sejarah biasanya orang-orang besar itu lahir di ibu kota, sehingga dia datang di ibu kota Yerusalem. Karena dia seorang raja yang besar juga, maksud saya saudara, yang lahir Yesus Kristus, sehingga bintang itu ada. Tidak mungkin orang biasa itu lahir ada satu pertanda yang besar sampai membuat orang besar-besar itu datang. Karena orang Majus ini juga orang terkenal, sehingga dia bisa mendatangi Herodes. Karena mungkin kedudukannya dia bukan di bawah, malah mungkin dia juga ada di atas. Sehingga dia bisa masuk istana dan dia bisa bertanya. Dan ketika dia bertanya, dia ngomong ada bintang, pasti Herodes terkejut juga. Dan saat itu apa yang dikatakan, yaitu Herodes kemudian saudara mulai mengambil satu sikap, yaitu memanggil para ahli Taurat. Karena dia tahu bahwa ada di firmanlah satu kebenaran itu akan muncul. Karena firman Allah yang ditulis oleh para nabi, di situ ada nubuatan demi nubuatan. Dan jikalau kita membaca Taurat atau membaca firman Allah dan kita merenungkannya, maka saya yakin kita akan mendapatkan tentang kehidupan. Jadi saudara, suasana Natal ini mintalah kita kepada Tuhan satu petunjuk, satu visi, supaya ada sebuah bintang, walaupun bukan bintang yang dilihat oleh orang Majus, tetapi minimal petunjuk dari Tuhan, sehingga kita bisa menuju ke arah yang benar, ke tujuan yang jelas, bukan yang salah menyimpang. Kita akan masuk pada tahun yang baru, sehingga kita tidak boleh salah langkah. Mulai saat ini, mari saudara, siapkan hati kita, supaya langkah kita jangan sampai salah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, biar Engkau memberikan kepada kami petunjuk Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja segala raja. Sehingga di dalam kelahiran-Mu, raja-raja besar, orang-orang besar, bahkan dari timur pun datang menyembah ketika Engkau masih bayi. Bahkan ada pertanda di langit yang saat itu saja ada, yaitu bintang yang ada di timur. Engkau memberkati kami.
Jika saudara punya persoalan, masalah, pergumulan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar hari ini Tuhan memberikan hikmat, biar Tuhan memberikan berkat-Nya, biar Tuhan membuka jalan bagi kita, memberikan kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Merry Christmas. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.